Dengan kita minta ampun kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan yang lebat, hujan yang deras. Tapi manusia kadang tak bersyukur. Ya Allah, apalah hujan tarui, cuba langit, ya kan, keluar matahari itu. Lah angin, ya Allah, apa langit ni ha? Kami puasa ya, rasanya mau buku. Kapanlah kita bersyukurnya? Setelah Nabi Musa berdoa, ternyata belum pula turun hujan. Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, kalau bahasa kita, ya Allah, kamilah sampai di sini, kamilah duduk di sini, kamilah berdoa, kenapa kau belum turunkan hujan? Kata Allah, bagaimana aku akan menurunkan hujan ya Musa? Di antara kelompokmu yang hadir di tengah lapangan ini, ada orang yang dosanya banyak sekali, tapi dia belum bertaubat meminta ampun kepadaku. Orang memponisnya tak akan punya anak lagi, menupus, tak akan punya anak lagi. Tapi dengan istighfarnya Nabi Zakaria belumlah selesai begitu kan, berdoa kepada Allah, masih dalam kondisi beribadah, sholat kalau bahasa kita, langsung diijabah, diberi Allah anak keturunan dengan nama Yahya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata istighfar itu bisa menambah rezeki kita, dapat meningkatkan ekonomi kita, dapat memperkuat ekonomi keluarga kita dengan istighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita masih kajian tentang ekonomi, tapi yang kita angkat tema korelasi istighfar dengan peningkatan ekonomi. Kalimat istighfar, Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam bahasa Arab tulisannya hamzah, sin, ta, kemudian ghin, kemudian fa, kemudian alif dan roh. Istighfarun berasal dari akar kata ghafaro. Ghafaro yaghfiru, ghufron. Jadi kalau ada orang nama ghufron, itu masdar dari kalimat ghafaro, artinya ampunan. Kemudian istighfar itu ada tambahan huruf. Asal kalimatnya ghafaro, kemudian ada tambahan huruf hamzah, ada tambahan huruf sin, ada tambahan huruf pa. Istaghfaro, yastaghfiru, istighfaron. Jadi bahasa Arab ini asal katanya 3 huruf. Jadi kalau kita belajar tata bahasa Arab itu, apapun bentuknya bahasa Arab itu asal katanya ada 3 huruf. Ghafaro, ghain, fa, ro. 3 kan? 1 gha, 2 fa, ketiga ro. Ghafaro. Duduk bahasa Arabnya fi'il madinya jalasa, jim, lam, sin. 3. Kemudian makan, akala, hamzah, kaf, lam. 3. Itulah dikenal dalam kajian sorob as-sulasi. Dan si ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Nah, kemudian dalam bahasa Arab itu kalau sudah ada penambahan huruf,
maka akan ada penambahan makna. Ghafara, ampunan. Tapi kalau sudah istaghfara, bukan lagi maknanya ampunan, ada tambahan. Sin pada kalimat istaghfara itu harful litolab, huruf di mana fungsinya litolab. Kalau bahasa kita tolab itu, tolabun itu menuntut, meminta. Maka kalau sudah berubah istighfar, bukan lagi hanya ampunan maknanya, tapi meminta ampunan. Jadi indahnya bahasa Arab itu, ada penambahan huruf, maka akan ada penambahan makna. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang ampunan ini. Secara khusus yang akan menjadi bahasan kita pada subuh kali ini, kita akan mengambil salah satu ayat Al-Quran dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fakultu, kata Nabi Nuh, aku berkata, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru, minta ampunkanlah oleh kamu rabbakum, terhadap Tuhanmu, kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu kana ghaffara, maha pengampun. Jadi dalam ayat ini Nabi Nuh meminta kepada umatnya untuk meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tempat kita meminta ampun. Allah itu zat maha pengampun. Mau dosa kecil, mau dosa besar, kalau kita sudah minta ampun, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut kita untuk meminta ampun kepada Allah. Tapi jangan pula kita berbuat dosa selalu, minta ampun pula selalu. Ini kan ada pula orang yang mengakal-akalinya. Tak apalah kita berdosa, nanti kita cepat-cepat meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa kita. Berbuat dosa lagi, tidak seperti itu. Kalau ada orang seperti ini, berarti ini mempermainkan. Taubat itu kan di antara syarat taubat nasuha itu tak mengulanginya. Kalau sudah melakukan dosa, dia ulangi lagi, minta ampun lagi, diulangi lagi, minta ampun lagi. Itu namanya mempermainkan. Maka kalau sudah kita melakukan dosa, kita tidak akan mengulangi dosa itu, dan kita muak, benci, mau muntah nengok dosa itu. Sampai seperti itu taubat nasuha itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu apa hikmah di balik kita minta ampun itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Nuh ini, Yursilis sama alaikum midrar. Dengan kita minta ampun kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan yang lebat, hujan yang deras. Kita pahami kalau di Arab itu
Kalau mau hujan kan susah. Jangan-jangan setahun itu tak pernah hujan. Kalau kita di Indonesia ini, inilah nampaknya. 2 hari, 3 hari hujan. Akhirnya putuslah jalan lintas timur. Nah, itu. Kalau kita ini emang enak. Turun hujan, nanti datang panas. Tapi manusia kadang tak bersyukur. Ya Allah, apalah hujan tarui. Cuba langit, ya kan? Keluar matahari itu. Lah angin, ya Allah, apa langit ni ha? Kami puasa, ya rasanya mau buku. Kapanlah kita bersyukurnya? Harusnya bersyukur. Orang di Arab tu jarang dia dapat hujan. Kalau kita kadang-kadang tak menentu, gelap sikit hujan. Ternyata dengan beristighfar, andaikan musim kemarau, banyak-banyak manusia ini minta ampun kepada Allah, Allah akan turunkan hujan. Maka kalau solat istisqa itu syaratnya yang pertama kita mesti bertaubat, mesti beristighfar, bertaubat kepada Allah. Baru nanti solat istisqa minta hujan. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu bisa saja. Karena dosa-dosa kita ini Allah tak mau menurunkan hujan. Kalau kita baca dalam sejarah, ketika Nabi Musa diajak oleh umatnya untuk solat istisqa minta hujan. Kenapa? Karena rumput sudah menguning, hewan dah banyak mati. Kenapa hewan banyak mati? Tak ada yang mau dimakan lagi. Kehidupan pun sudah susah, ekonomi susah. Akhirnya kata umatnya, ya Musa, engkau kan bisa bercakap dengan Tuhan. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa pandai bercakap dengan Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Akhirnya Nabi Musa mengajak umatnya dan seluruh hewan dikumpulkan, berdoa kepada Allah dengan solat istisqa agar Allah turunkan hujan. Setelah Nabi Musa berdoa, ternyata belum pula turun hujan. Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, kalau bahasa kita, ya Allah, kamilah sampai di sini, kamilah duduk di sini, kamilah berdoa, kenapa kau belum turunkan hujan? Kata Allah, bagaimana aku akan menurunkan hujan ya Musa? Di antara kelompokmu yang hadir di tengah lapangan ini, ada orang yang dosanya banyak sekali, tapi dia belum bertaubat meminta ampun kepadaku. Maka Nabi Musa menyampaikan, wahai umatku, kenapa hujan belum turun? Kenapa Allah belum turunkan hujan? Ternyata di antara kita yang hadir ini, yang dosanya lebih panjang daripada usianya, yang dosanya lebih banyak daripada hitungan hari hidupnya. Maka kata Nabi Musa, kalau Allah ingin turunkan hujan, keluar dari Sab'in, jangan berada di sini. Ditengoklah oleh Nabi Musa, ternyata satu orang pun tidak ada yang mau keluar. Siapalah di antara yang hadir ini yang Allah sebutkan bahwa dia inilah orang yang paling berdosa dan paling banyak dosanya, sehingga Allah tak akan menurunkan hujan. Tak lama kemudian turun hujan. Kata Nabi Musa, belum ada yang keluar nih, belum ada yang pergi. Ditatap oleh Nabi Musa satu kepala umatnya itu. Tak ada. Lalu Nabi Musa mengadu lagi kepada Allah, ya Allah, kalau bahasa kita, engkau mengatakan bahwa di antara hambamu ini, di antara umatku ini ada yang berdosa, tapi tidak ada yang keluar, lalu engkau turunkan hujan. Ya Musa, hambaku yang berdosa itu menundukkan kepalanya, meneteskan air mata, dia langsung beristighfar, meminta ampun kepadaku, bertaubat kepadaku, ku terima taubatnya, maka ku turunkan hujan. Begitulah kasih sayang Allah, tak mau menampakkan kalau kita ini berdosa. Andaikan nampak bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin malu kita ni keluar rumah. Masuk Masjid Al-Muhajirin, tiba di pintu depan tu, melangkahkan kaki kita,
kita berdoa, setelah kita berdoa keluar nanti dosamu sekian, pahalamu sekian. Kalau seperti itu, siapa yang duluan masuk, dia tukang tengok lah. Mak, si A itu banyak rupanya dosanya kan? Mak, si B itu banyak pahalanya. Kalau ada seperti itu, mungkin tak mau kita keluar rumah. Begitu malunya kita karena dosa yang kita lakukan di dunia ini. Yang kita perbuat selama hidup ini. Banyak dosa kita ini. Maka itu kasih sayang Allah, tak pernah Allah buka aib kita ini. Allah tutup aib kita ini. Dengan tujuan agar kita segera beristighfar. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dalam Quran surah Ali Imran. Wasari'u, bersegeralah kamu kata Allah. Apa yang mesti kita segerakan? Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Tuhan. Jadi jangan ditunda-tunda. Besok ajalah Pak Ustaz. Tunggulah umur 40 Pak Ustaz. Tunggulah anakku lah menikah semua Pak Ustaz. Memangnya ada jaminan kita besok kita ini masih hidup? Tak ada jaminan. Kalau kita ini udah dikasih tahu, ya kan? Ketua Masoji, kamu akan meninggal, kata malaikat maut, umurmu 70. Wih, kata ketua Masoji, aku baru 50, 20 tahun lagi nantilah. Kata Pak Imam kita, aku dapat SMS-nya, rupanya aku 71. Kata ketua Masoji, berarti dulu aku setahun dari Pak Ustadz. Nggak ada. Itu semua rahasia Allah. Hanya Allah kasih tahu kita ini pasti mati. Itu saja. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Bagaimana cara kita mati? Tidak dikasih tahu oleh Allah. Kadang-kadang kita dapat telepon, si A meninggal dunia. La ilaha illallah. Astagfirullah. Innalillah. Ngapo? Tadi ngopi dengan saya. Berapa bulan yang lalu, Pak Ustadz ya? Sahabat kami, sahabat kita, orang tua kita, sekretaris MUI Provinsi Riau, salah satu pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau, meninggal dunia. Saya pun terkejut. Berapa hari sebelumnya dia ke kantor Basnas, rapat kami untuk kegiatan, ada satu kegiatan kolaborasi antara Basnas dengan MUI, melatih dai-dai yang ada di kampung agar mereka bisa mendakwakan, mensyiarkan Islam. Dia ketuanya. Rupanya belum sempat membuka acara itu, Allah Subhanahu wa taala panggil. Tidak tahu kita. Maka itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mesti selagi hayat masih dikandung badan, kita mesti memperbanyak istighfar. Nah, ternyata istighfar itu Allah akan curahkan hujan yang lebat kalau kita selalu beristighfar. Keberkahan yang Allah turunkan dari langit. Kemudian dalam Quran surah An-Nur ini apalagi manfaat istighfar itu? Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan tambah bi amwalin, harta-hartamu, wabanin, dan anak keturunan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ternyata istighfar itu bisa menambah rezeki kita, dapat meningkatkan ekonomi kita, dapat memperkuat ekonomi keluarga kita dengan istighfar. Artinya Allah akan turunkan hujan keberkahan bagi alam ini. Lalu secara individu, dengan kita beristighfar, Allah akan tambahkan rezeki kita, Allah akan tambahkan anak keturunan kita. Jadi kalau kita nampak sempit rezeki, banyak-banyaklah beristighfar.
Ada orang menikah lah 10 tahun belum juga punya anak, maka banyak-banyak beristighfar. Semoga dengan istighfar itu Allah akan beri dia anak keturunan. Yakin tapi jangan tak yakin. Apa iya no Pak Ustaz? Jangan tak yakin. Syaratnya mesti yakin. Karena ini Al-Quran. Kalau kita tidak yakin, tak percaya, berarti tak beriman kita kepada ayat ini. Bukan Ustaz yang ngomong, Ustaz nyampaikan saja. Ini firman Allah dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Tak percaya pulang ke rumah ni, tengok Al-Quran. Ada Quran terjemah, tengok betul enggak yang Ustaz sampaikan tadi. Buka Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, yakin kita. Jangan tak yakin bahwa ayat ini betul. Dengan istighfar Allah akan tambah rizki kita, Allah akan berikan kita anak keturunan. Dalam Al-Quran kan Nabi Zakaria itu sampai tua. Dalam bahasa ayat itu akhiran, lah tua rentah. Lalu istrinya juga sama tua rentah. Kalau lah tua, orang memponisnya tak akan punya anak lagi, menopause, tak akan punya anak lagi. Tapi dengan istighfarnya Nabi Zakaria belumlah selesai begitu kan berdoa kepada Allah, masih dalam kondisi beribadah, solat kalau bahasa kita, langsung diijabah, diberi Allah anak keturunan dengan nama Yahya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa istighfar itu. Nah, sekarang ini yakin atau tidak kita, itu saja. Jadi kalau bapak ibu punya usaha, kenapalah usaha ini masih macet, belum lancar? Banyak-banyak istighfar. Kalau bapak ibu punya pekerjaan, nyo samo kojo seperti ambo, tapi nyo nampak sukses, ambo alun. Coba kita koreksi diri kita. Gimana istighfar kita? Nah, agar ini bertambah, istighfar. Banyak-banyak beristighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja lapas istighfar itu? Memang banyak. Yang biasa kita baca sebagaimana tadi selesai salat, Pak Imam mengajak kita astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang maha azim, yang maha agung. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alladzi la ilaha illahu, di mana Allah itu la ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Wa atubu ilai, dan aku bertaubat kepadanya. Nah, itu biasa yang kita baca. Kemudian ada lagi dalam beberapa hadis, Nabi itu kalau beristighfar, apa yang Nabi baca? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini kan mungkin agak jarang kita dengar. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku. Ighfirli, ampunilah aku. Rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Boleh. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh. Walaupun jarang. Ada orang baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalaupun mau dibaca boleh.
Kalau yang tadi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu mau menggunakan istighfar lain boleh. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh juga. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga yang selama ini kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Karena ini memang ada hadisnya. Nabi mengatakan ini Sayyidul Istighfar. Sayyid artinya penghulu. Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Artinya ini komandannya istighfar. Nah, ini pun agak panjang, tapi biasa juga kita sebut, kita baca. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ikut majelis zikir, ini selalu dibaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini Sayyidul Istighfar. Agak panjang, tapi ibu-ibu biasanya banyak ini hafal. Hafal Bu? Coba. Wahid, isnani, salasa. Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini Sayyidul Istighfar. Allahumma anta, Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku akan istiqomah, tetap setia, ahdika, terhadap janjimu, wa wa'dika, sama, wa'dun itu juga janji, mastata'tu, semampuku. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena kalau kita sadar bapak-bapak, ibu-ibu, pertama di dalam Sayyidul Istighfar ini ada penanaman nilai-nilai tauhid. Anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku. Artinya mulai dari ucapan kita dan juga hati kita dan juga anggota tubuh kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah Tuhan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Maka ini menafikan Tuhan-Tuhan lain yang dianggap oleh agama-agama lain. Bagi kita, Tuhan kita Esa, Allah. Nah, ini penanaman tauhidnya. Khalaqtani, Allah itulah yang menciptakan kita ini. Bahkan bukan hanya kita, alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian wa ana abduka, kalau kita meyakini Allah itu Tuhan kita yang menciptakan kita, wa ana abduka, kita pun mengaku bahwa kita ini adalah hambanya. Wa ana abduka, saya adalah hambamu ya Allah. Jangan sampai kita ini tak mengakui hambanya Allah. Ada makhluk yang dia tak mengakui bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Banyak. Kalau belajar sejarah, saya waktu SMP dulu belajar sejarah. Asal mula manusia ini. Jadi dalam sejarah itu dikatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Ya kan? Kera. Maka ada Meganthropus erectus, Homo wajakengsis, begitu kan?
Itu teori Darwin. Rupanya Darwin ini Yahudi dia kan. Jadi digiringnya kita ini tak yakin kepada Allah yang menciptakan kita. Tapi ketika ditanya, mungkin Darwin kalau masa hidup, Win, kakekmu monyet ya, mungkin marah dia kan. Itu teori dia, bahwa manusia itu seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sejarah dulu, ini banyak mengganggu, mengusik keimanan kita sebenarnya. Maka perlu juga disampaikan kepada anak-anak kita. Tidaklah seperti itu. Kemudian kalau di Indonesia ini ada orang mengaku sebagai malaikat Jibril, ya kan? Anaknya Nabi. Oh. Tapi sehebat-sehebat orang kita seperti itu. Fir'aun, itu ngaku diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Di Indonesia tidak ada yang ngaku Tuhan. Paling ngaku Nabi, malaikat Jibril, sebatas itu saja. Fir'aun itu mengaku diri sebagai Tuhan. Nah, kita hilangkan penyakit-penyakit syirik itu, di mana kita meyakini wa ana abduka, aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Kita setia terhadap janji. Apa janji kita kepada Allah? Pak bapak ibu-ibu. Bu, janji kita kepada Allah apa? Wa idh akhadha rabbuka wa idh akhadha rabbuka. Ketika kita ini berada di alam rahim, kita ada janji kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Allah bertanya dengan kita, alastu bi rabbikum? Ruh. Ketika Allah tiupkan ruh itu ditanya oleh Allah, termasuklah ruh kita ini. Alastu bi rabbikum? Apakah yakin kamu aku ini Tuhanmu? Lalu ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Bala, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Syahidna, kami menjadi saksi. Itu janji kita. Belumlah lahir kita di dunia ini, belum keluar kita di alam semesta ini, belum ada kita seperti sekarang ini, kita sudah ada janji. Maka jangan lupa dengan janji itu. Dalam alam ruh itu kita sudah berjanji bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Maka ketika lahir kita ke dunia ini, jangan kita lupa dengan janji itu. Kenapa kita mesti beribadah? Sesungguhnya kita menunaikan janji itu. Salat kita 5 waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh lagi terus. Kemudian ada harta kita keluarkan zakat. Kita selalu menghitung dah sampai zakatnya. Kemudian kita pun misalnya menambah dengan infak dan sedekah. Lalu kita berbuat baik kepada orang. Apapun yang kita lakukan, kita arahkan beribadah kepada Allah dengan niat agar mendapat ridho dari Allah. Kenapa kita lakukan itu? Sesungguhnya kita sedang menunaikan janji kita. Maka dalam Sayyidul Istighfar ini disebutkan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Tentukan semampu kita. Allah memang tak memaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah maksa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma sana'tu, dari kejahatan keburukan yang aku perbuat. Tadi ketika sholat subuh, Pak Imam membawa kita, mengajak kita berkunut. Dalam kunut itu ada kalimat Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Wa qina,
Ya Allah, jagalah, peliharalah kami birahmatika, dengan rahmatmu, syarra ma qadait, dari keburukan yang engkau tentukan. Jangan-jangan hari ini Allah ada menentukan keburukan, balak bencana dengan kita. Tapi karena doa tadi, Allah hindari, Allah jaga kita, Allah selamatkan kita. Maka saya bapak-bapak, ibu-ibu, bukannya takut, tapi kalau mau pergi kemana-mana dengan doa kunut itu mesti kita amalkan. Karena kita tak tahu kan, jangan-jangan hari ini ada musibah. Nah, dengan doa kunut yang kita baca itu, ternyata bisa saja ketentuan itu dialihkan oleh Allah. Bagi Allah kan tak ada yang mustahil. Kita yang mustahil melakukannya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sudah tercatat kita ini akan ditimpa musibah ini. Tapi karena doa itu, maka Allah akan jauhkan kita. Jadi doa itu bapak ibu-ibu bisa merubah. Ada qada, ada qadar yang Allah tentukan, tapi karena doa itu bisa berubah. Maka jangan malas kita berdoa. Apa susahnya doa, kan tak pakai duit. Hanya mengangkat tangan meminta kepada Allah. Di antara doa kunut itu ada kalimat waqina birahmatika syarra ma qadait. Mau berangkat kita ke Jakarta, naik pesawat. Pesawat pertama jam 6:05. Salat subuh lah dulu. Jangan tak salat subuh. Berdoa pada rakaat kedua. Allahumma hdini. Kalau kita sendiri, kalau berjamaah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Mau pergi kemana-mana, jangan lupa doa seperti itu. Jadi bapak ibu-ibu, di dalam Sayyidul Istighfar ini pun ada. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma sana'tu, dari keburukan, kejahatan yang aku perbuat. Jangan sampai kejahatan itu lalu mendatangkan malah bahaya untuk kita sendiri. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Abu ulaka bi ni'matika. Apa maknanya? Aku meyakini terhadap nikmat-nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Jadi kita mesti tahu pula betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa abu bi dzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Ini Sayyidul Istighfar. Kalau ini mau bapak-bapak, ibu-ibu baca juga boleh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebenarnya kalau kita baca lagi dalam beberapa hadis Nabi, Sayyidul Istighfar ini luar biasa. Kata Nabi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah solat, kemudian beliau berdiri, kalau dalam bahasa hadis itu sampai mata kaki Nabi ini bengkak, lalu ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa kau lakukan ini ya Rasul? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakur. Memangnya tak boleh aku melakukan itu untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi dengan kita perbanyak istighfar itu, ternyata itu adalah wujud syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidul Istighfar ini ternyata dalam beberapa hadis Nabi, kalau ini kita baca, di mana kita baca pada malam hari, kita baca mungkin sebelum tidur,
muqinan, kita yakin dengan seyakin-yakinnya yang kita baca itu, lalu belumlah sampai terbit matahari kita meninggal dunia, maka kata Nabi, hadza min ahlil jannah, kita termasuk ahli surga. Kita baca di siang hari, di pagi hari, siang hari kita baca, belum sampai sore hari kita meninggal dunia, maka kata Nabi, orang ini ahlil jannah, penduduk surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini khusus dengan Sayyidul Istighfar tadi. Ini luar biasa. Ini jangan kita lupakan, jangan kita lalaikan, jangan kita anggap remeh Sayyidul Istighfar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu kalau Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW, sebenarnya bagaimana cara Nabi membaca istighfar itu? Ada dalam satu hadis Nabi di mana Nabi mengatakan, ma asbahtu ghadatan qat illa astaghfartullaha mi'ata marrah. Ma asbahtu, tidaklah pernah terlewatkan di pagi hari itu, kata Nabi. Asbahtu, pagi hari. Illa astaghfartullaha, kecuali aku meminta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali. Artinya kalau kita ingin menyesuaikan dengan hadis Nabi ini, sesuai dengan perbuatan Nabi ini, bahwa istighfar yang terbaik itu di waktu pagi. Kapan waktu pagi itu? Ya subuh tadi, terbit fajar, ya kan, sampai nanti matahari naik. Berarti ini kalau matahari lah naik, artinya masuk sholat duha, ya kan. Kalau terbit, nah itulah sholat isyraq nanti, waktu suruknya nanti. Nah itulah waktu pagi. Jadi kalau mau kita sesuai dengan hadis Nabi ini, paling baik istighfar itu ya di pagi hari. Lalu berapa kali Nabi membaca istighfar dalam hadis ini? Mi'ata marrah, 100 kali. Pak Ustadz, kalau Sayyidul Istighfar tadi dibaca 100 kali, mak berbuih mulut misalnya kan. Kalau tak sanggup, bacalah yang paling pendek sajalah. Astaghfirullah. Itulah yang paling pendek kan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa pendek tuh? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bapak ibu punya tasbih, bagus. Tak punya tasbih, alatnya cukup tangan kita ini. Ini kan ada 3 ruasnya ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ulangi lagi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 6 kali 5, 30. 30 kali 3, 3 putaran, 90. Tambah lagi 10. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 100. Rasanya Pak Ustadz karena sudah terbiasa pendek kali, tambahlah sedikit. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. 6 kali 5, 30. 30 kali 3, 90. Tambah 10 lagi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cukup 100. Kapan waktunya? Ma asbahtu, subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Aku sibuk Pak Ustadz subuh, mau buka kedai segala macam lah. Boleh enggak Pak Ustadz dikredit sajalah? Yang penting 1 hari itu aku cukuplah 100. Boleh. Tapi
kesempurnaan atau kesesuaian kita dengan hadis Nabi ini yang tak dapat. Jadi kalau memang betul-betul mau mujarab, kalau betul-betul mau cash, sebagaimana ayat tadi, bahwa dengan beristighfar itu wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah akan menambah rizki kita, Allah meningkatkan ekonomi kita, Allah menjadikan kita orang kaya pagi hari lah. Nah, itu sesuai betul itu dengan hadis tadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kan luar biasa nih. Nah, karena tidak cukup kita ini dengan usaha saja. Agar usaha itu berkah, iringilah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Saya kadang banyak berjumpa dengan orang, bapak-bapak, ibu-ibu. Dulu dia sukses dalam segi ekonomi ini luar biasa. Dia punya usaha, macam-macam usaha yang kita jumpai. Tapi tiba-tiba dia gagal. Waktu dia lagi naik-naik, kalau bahasa orang ini kan naik daun. Sebenarnya naik daun itu ulat kan? Iya. Ya, artinya memang dia lagi elok-eloknya kan? Lagi memuncaknya. Itu sholat pun jarang. Jarang sholat. Mungkin seringlah tak sholat dari sholat. Tapi sekarang pas jatuhnya, rajinnya beribadah. Rupanya manusia ni kalaulah diuji seperti itu, baru mau dia mendekatkan diri kepada Allah. Kekayaan, kemiskinan itu kan ujian sebenarnya. Harusnya saat kita jaya itu, ya kita dekatkan diri kepada Allah. Jatuh pun nanti kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau waktu jaya kita tak mendekatkan diri kepada Allah, setelah tak jaya lagi kita mendekatkan diri kepada Allah, inilah yang kadang-kadang banyak penyakit tuh. Yang jantungan lah, yang stroke lah. Apalagi waktu sehat tu lah banyak pula cita-citanya kan. Mau jadi wali kota lah, macam-macam nih. Mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, tak kesampaian, jadi pikiran stroke. Mulailah keluarlah ilernya kan lah turun dengan juga. Badannya lah kaku. Nauzubillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang sampai tuanya sehat. Dia aktif di pemerintahan dulunya, iya kan? Kemudian segala macam lah dia ikuti. Sampai dia pensiun pun tetap dia sehat. Kadang saya paling hobi itu bertanya, Pak Haji, kok Pak Haji sekarang lah berapa? Saya udah 78 Pak Ustadz. Apa resep Pak Haji? Sehat nampaknya, cerah nampaknya. Ustadz, kadang-kadang simple dia jawab. Hidup ni jangan terlalu banyak dipikirkan Pak Ustadz. Dinikmati, disyukuri. Kadang itu aja dia jawabnya. Dinikmati, disyukuri. Nah, mensyukuri itulah Pak Ustadz. Jangan lupa ibadah. Simple jawabannya. Dinikmati, disyukuri. Syukur itulah Ustadz. Jangan lupa ibadah. Saya memang dari dulu Pak Ustadz, terserah Pak Komandan, kalau waktu sholat saya tinggalkan pekerjaan sholat saya. Yang ada di pikiran saya, kalau komandan ni ketua ni hanya ada masa, ada waktu katanya kan. Paling lamanya 20 tahun. Tapi kalau bersandar kepada Allah ni tak pernah mengenal waktu. Jadi kalau ada orang Pak Ustadz lupanya dengan Tuhannya, alamat celaka. Oh begitu deh. Saya bilang apa ni lebih dari Ustadz lagi ni ceramahnya kan. Sampainya bilang kalau lupa dengan Tuhan celaka hidupnya Ustadz. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar. Mudah-mudahan di subuh kali ini kita senantiasa tidak melupakan istighfar. Habis waktunya, Pak Haji? Alhamdulillah. Sengaja tak dikasih untuk bertanya biar pas lah kita mengamalkan istighfar ini.